Apa yang terjadi? Di depan mataku ada cahaya. Aku bisa melihatnya. Setahun berlalu. Aku pikir seumur hidupku akan seperti ini. Tak kusangka bisa melihat lagi. Chen Guodong dasar brengsek. Pelankan suaramu. Kamu bilang ini apa? Apa ini? 30 juta. Chen Guodong, kamu kasih asuransi kecelakaan 30 juta untuk aku dan anakku. Penerimanya malah kamu sendiri. Lily, dengarkan aku, ini untuk jaga-jaga. Jaga-jaga, kamu pikir aku bodoh? Chen Guodong, jawab aku. Kebakaran setahun lalu, apa itu ulahmu? Itu aku yang lakukan. Kamu, aku sudah curiga, kok kebetulan banget api mulai dari kamar tidur. Gedung ini tiap tahun aku periksa, bukan masalah instalasi listrik, tapi kamu sengaja mau membakar aku dan anak, pegang uang asuransi dan warisan, lalu nikmati hidup santai. Benar. Tapi siapa tahu, Lin Wanqiu tidak minum susu berisi obat tidur, menggagalkan rencanaku. Aku benar-benar kesal padamu. Kamu tahu tidak? Xiao Qiu berkorban. Matanya jadi buta. Apa kamu tidak punya hati nurani? Pergi dari sini. Hati nurani? Sudah tinggal di rumah keluarga Lin 10 tahun. Jaga aku 10 tahun, akhirnya nama di surat wasiat hanya Wanqiu. Aku nggak dapat apa-apa. Kamu ini, aku akan bikin kamu masuk penjara seumur hidup. Berani coba aja. Siapa? Wanqiu, kamu bangun? Ayah. Papa. Tadi aku dengar suara besar. Apa kamu rebutan sama mama? Ah, tadi cuma ada argumen kecil sama mama kamu, dia marah terus pergi. Ayo kita turun. Musim gugur ya? Tadi kamu lihat sesuatu nggak? Lihat apa? Ayah. Aku ini buta. Ayah, sakit banget. Sakit banget. Tadi ayah nggak sengaja, bukan maksud. Wanku. Hari ini ayah beli ikan besar banget. Besar banget, kamu mau lihat nggak? Wanku, ikan ini masih hidup loh. Masih gerak, coba pegang deh. Dia lagi memuji aku, jangan sampai dia tahu kalau mataku sudah sembuh. Sudahlah, ikan ini terlalu kotor. Kita nggak usah pegang deh. Adik perempuannya Chen Guodong, Chen Guofang, ya ampun. Bibi. Apakah Bibi sudah datang? Iya. Itu bibimu. Dia lihat kamu belakangan ini susah tidur, jadi dia khusus bawa obat penenang untukmu. Guofang, cepat bawa ikan ini pergi, kotor sekali. Pak. Baru dengar suara Bibi. Sepertinya dia ketakutan. Ah, tidak apa-apa. Mungkin melihat bangkai ikan sebesar itu. Agak terkejut sedikit. Bibi kan dokter. Dia juga bisa takut, ya? Wulan musim gugur, kamu malam ini banyak bertanya. Aku dengar suara Bibi aneh. Khawatir dia nggak enak badan. Bibimu cuma mampir sekalian melihat kamu. Pas banget, biar dia periksa matamu dengan baik. Tenang aja, biarkan tante lihat dulu.
Late autumn. Kalau kamu bisa melihat lagi, bilang ke ayah ya. Ayah nggak marah. Ayah. Ayah ngomong apa sih? Minggu lalu kan dokter Lee baru periksa, katanya peluang aku sembuh kecil banget. Tapi kan siapa tahu, masalah medis itu kadang nggak bisa dipastikan. Kenapa, ayah? Ini soal mataku ya? Ada masalah, ya? Tidak ada, Wan Qiu. Ayahmu berharap kamu pulih. Aku juga berharap kalau begitu, aku bisa lihat orang tua lagi. Wan Qiu, ayah punya sesuatu yang ingin diberitahukan padamu. Sebenarnya tadi ribut dengan ibumu itu gara-gara ini. Apa ini? Oh, ini adalah surat persetujuan perawatan. Bisnis keluarga sedang ada masalah besar. Ibumu harus keluar negeri mengurusnya. Mungkin akan memakan waktu setahun. Dia khawatir kamu sendiri di rumah. Dia akan mengirim ke pusat perawatan sementara. Setelah urusan selesai, dia akan menjemputmu kembali. Dia ingin menipuku untuk mengambil aset. Lalu, Aku akan kejadian tak terduga berikutnya. Aku tidak setuju. Kapan diputuskan? Kenapa tidak bilang ke aku? Diputuskan mendadak malam ini. Dia pergi buru-buru, sudah menuju bandara. Takut kamu sedih, dia minta aku beritahu. Tidak mau ke panti jompo. Kalian bosan denganku? Mau membuangku? Aku mau temui dia. Ayah. Apa yang sedang Kamu bikin dia ketakutan. Dia bakal curiga. Maaf ya, Wan Qiu. Aku bikin kamu kaget, kan? Tadi ayah terlalu impulsif. Wan Qiu, jadilah anak baik. Akhir-akhir ini banyak urusan di rumah. Cuma perlu cap sidik jari, cepat kok. Ayo. Siapa itu? Halo, rumah Lin Wan Qiu, relawan komunitas, Su Mingyuan. Kunjungan rutin untuk penyandang tunanetra. Sudah terlalu malam, kurang nyaman. Relawan komunitas, ini kesempatan saya untuk minta bantuan. Apa itu Tuan Su? Biarkan dia masuk. Kamu kenal dengannya? Kami pernah bertemu beberapa kali, saya minta dia bawakan buku. Silakan masuk. Rumahnya agak berantakan. Jangan khawatir saat Ibu Wan Qiu tidak di rumah. Aku ini pria dewasa, agak kikuk saja. Mohon pengertiannya. Nona Lin. Halo, kita bertemu lagi. Lama tidak bertemu. Dia menyadari, dia merespons aku. Pak Su bilang dia membawa buku untuk Wan Qiu. Ah, itu cuma omong kosong dariku. Mungkin bukunya sulit ditemukan, Pak Su tidak menemukannya. Benarkah? Memang sulit dicari, tapi untungnya sudah ditemukan. Terima kasih, ada hal lain? Ada perangkat khusus yang Nona Lin ajukan. Kurang satu dokumen notaris. Harus dia urus di pusat komunitas. Kalau lewat batas waktu, prosesnya akan merepotkan. Sudah malam, besok aku antar dia ke sana. Pak Chen, besok hari Sabtu, pusatnya tidak melayani. Bagaimana kalau begini saja, saya telepon. Kirim rekan kerja ke rumah untuk urus langsung. Rekam suara dan video di tempat. Butuh tetangga sebagai saksi. Tidak perlu. Sudah malam. Sudah jam. Pusat komunitas belum tutup? Ya, untuk melayani penyandang, jam 9 sampai 10 malam. Ada petugas khusus yang berjaga. Baiklah. Tunggu sebentar. Wan Qiu, kamu harus minum obat dulu. Minum obat, sempat pergi setelahnya. Bibi, nggak bisa minum nanti setelah selesai? Dokter bilang harus minum obat tepat waktu. Aku bebemau. Masa aku sampai mencelakakan kamu? Ini bukan obat yang saya konsumsi. Pelayanannya sangat cepat. Tuan Su sangat peduli. Tentang Wan Qiu di keluarga kami. Anda seorang relawan komunitas. Atau menurutmu sebuah prosedur lebih penting daripada kesehatan Wan Qiu? Ayah benar. Kesehatan itu yang paling penting.
Maaf, Wan Qiu di keluarga kami akan merasa ngantuk setelah minum obat. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk soal dokumen itu. Nanti kita bahas lagi ya. Pak Su, silakan pulang. Saya tidak akan mengantar. Tidurlah yang nyenyak. Bibi. Ponsel radiasinya tinggi. Saya bantu di tempat lainnya. Tidurlah. Mereka mengurung saya. Ibu. Late autumn. Nanti kalau matamu sudah Ibu akan ajak kamu lihat laut. Ibu, aku ingin lihat matahari terbit. Baiklah, late autumn. Apapun yang kamu mau lihat, kita lihat. Aku tidak akan biarkan kamu mati sia-sia. Aku akan buat mereka bayar dengan darah. HP-nya diambil. Jalur Sumingyuan sudah putus. Chen Guodong akan memaksa saya menandatangani. Saya harus menemukan bukti dan menghubungi dunia luar sebelum itu. Kamar Mama. Dengan kepribadian Mama, Mama pasti meninggalkan petunjuk. Ya ampun, Chen Guodong membelikan asuransi kecelakaan 30 juta untuk dia sudah merencanakannya. Mama dibunuh, pasti karena dia menemukan rencananya. Waduh, ada orang datang. Bibi, Kenapa kamu ada di sini? mimpi ibu semalam. Jadi aku mau ke sini untuk rebahan sebentar. Jangan sembarangan jalan-jalan. Kalau nggak ada yang jaga, gimana kalau jatuh? Kamu nggak gerak-gerakin apapun. Bibi, aku yang buta, bisa ngapain sih? Gak ada gerak lebih baik. Kakak perempuanmu pegang kendali penuh atas Lin. Kalau ada dokumen penting yang nggak ketemu, itu bakal jadi masalah besar. Wan Xiao, ibu Nimu pergi mendadak, banyak urusan rumah belum sempat diurus. Jadi, ibu, gak akan balik sekarang? Perusahaan di luar negeri ada kesalahan besar, sibuk banget. Lewat musim gugur, bangunlah dulu. Kamu terus tiduran begini juga nggak bagus. Aduh, Tante, maaf. Gak sengaja, gak lihat. sudahlah, aku antar kamu ke kamar saja. Balik ke kamarmu. Tante, lagi cari apa sih? Ah, nggak cari apa-apa. Aku mau cek tempat tidurnya Ayo, aku antar kamu kembali ke kamar. Lin Wanshou, kamu bertahu aku ini apa? Kenapa kamu menyembunyikan ponsel? Ini ponsel lama ibuku. Aku rindu padanya, jadi aku bawa agar bisa tidur lebih nyenyak.
Lin Wangqiu, jujur saja padaku. Apa kamu sudah bisa melihat? Bibi, apa bicarakan? Bukankah dokter sudah memeriksa sebelumnya? Katanya harapan sembuhnya sangat kecil. Beritahu aku, apa yang terjadi tadi malam? Tadi malam? Nggak lihat apa-apa. Ayah bilang dia bertengkar sama ibu. Ibu marah terus pergi. Sisanya. Bukankah tante juga ada di sana? Jangan pura-pura deh. Kalau kamu lihat, bilang sekarang juga. Maksud tante apa sih? Ada apa di ponsel ini? Di ponsel ini. Cerita direkam ibuku untukku. Dan baterainya habis, nggak bisa nyala. Aku rindu ibu. Makanya aku bawa terus. Apa yang terjadi tadi malam? Tante, kenapa tante curiga banget sama aku? Serius, baterainya benar-benar habis. Iya, tante. Dan meskipun ada baterai, ponsel jadul kayak gini, aku yang buta, bisa ngapain sih dengannya? Kaget, ya? Bibi khawatir sama kamu. Keluarga kita ada bertiga. Kalau kamu bisa melihat, harus bilang terus terang sama Bibi. Pasti, Bibi. Karena aku sudah datang, aku akan cek lagi matamu. Sekarang lagi pergantian, harus hati-hati, ya? Ini alkohol yang kuat. Orang normal kalau terkejut, biasanya langsung menutup mata atau mundur. Tidak boleh menutup, tidak boleh sama sekali tidak boleh. Guofang, turun sebentar. Kamu istirahat dulu, cek lagi lain hari. Hampir saja. Hanya tinggal sedikit lagi. Handphonenya diambil. Foto polis asuransi, rekaman suara mama, semuanya Chen Guofang sudah curiga. Berikutnya akan lebih berbahaya. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Apalagi sekarang? Aku merasa matanya sudah sembuh. Kamu terlalu sensitif. Dokter sudah bilang berkali-kali, saraf penglihatannya rusak. Kemungkinan untuk sembuh itu sangat kecil. Tapi kalau misalnya dia lihat kejadian malam. Kalau dia lihat, terus kenapa? Siapa yang bakal percaya sama omongan orang buta? Lagian juga, kalau dia pergi, kita nggak dapat apa-apa. Di surat wasiat Yoli, dia tulis jelas banget, semua harta diwariskan ke Lin Wangqiu. Kalau sampai dia pergi, uangnya pasti masuk ke kantong pamannya. Kita nggak bisa diam saja. Coba lagi, jangan bikin ribut aja. Wangqiu, waktunya makan. Hari ini aku bikin tahu kesukaanmu. Makasih, Tante. Ada taburan kacang, alergi berat sama kacang. Ini tes baru ya? Aku makan kacang. Pasti langsung alergi parah. Mereka belum dapat uang, nggak bakal kasih aku. Pasti harus bawa aku ke rumah sakit. Tunggu. Tahu ini ada serpihan kamu nggak cium bau apa-apa? Kacang. Aku nggak cium. Dulu kalau cium bau ini, kamu bakal bersin kan? Mungkin belakangan hidungku kurang peka. Ada apa? Bibi. Tenggorokanku nggak enak. Aku alergi ya? Kamu kan nggak makan tahu itu. Bersambung. Rumah sakit. Wanshou Bengan. Bro, ada masalah. Masalah apa? Alergi kacang, tapi tadi aku nggak kasih dia makan itu. Cuma makan satu suap sayur, cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit nggak bisa. Rumah sakit banyak kemungkinan. Dokter, perawat, ada di sana. Gimana kalau mereka curiga atau dia ngomong sesuatu? Nggak bisa. Tangani di rumah. Kamu dokter, nggak bisa selamatin? Aku dokter, tapi aku bukan dewa. Ini reaksi alergi akut yang parah. Adrenalin, harus dibuka saluran napasnya. Di rumah nggak ada apa-apa,
Gimana aku mau nyelamatin? Bro, dia nggak boleh meninggal. Kalau dia meninggal, polisi datang, gimana jelasin? Dan si Su Mingyuan itu, Su Mingyuan juga masih ngawas. Entar jangan harap ngomongin harta. Kita semua bisa kena. Kak, ingat, dia meninggal, surat wasiat berlaku. Waktunya tiba, kita semua sia-sia, nggak dapat apa-apa. Yoli. Dia jaga aku ketat. Gak ada pun, tetap gak kasih aku tenang. Kirim dia. Bawa ke rumah sakit di pinggir kota, rumah sakit Kang Hua. Aku punya kenalan di sana. Kamu sadar? Ini rumah sakit. Aku keluar. Pelan-pelan, kamu baru saja stabil. Tolong. Tolong aku. Aku. Tenggorokanku. Tenang, saluran napas belum pulih. Dalam beberapa hari akan baik. Apa kamu bilang? Tolong? Tolong aku. Ibuku. Kamu bilang apa? Ibuku dibunuh seseorang. Tolong aku. Apa? Apa maksudnya dibunuh? Late Autumn, siapa yang kamu minta perawatnya selamatkan? Late Autumn, tadi kamu bicara apa dengan perawat? Aku cuma terlalu takut dan gak enak badan. Lihat perawat, aku langsung pengen teriak minta tolong. Tapi tante kamu bilang. Kamu bahkan gak makan kacang sama sekali. Kenapa alergi sampai separah itu? Mungkin sumpitnya kena. Perawat. Anak saya ini. Sejak kecil penakut sekali. Kena musibah sebesar ini. Pasti sangat ketakutan. Tidak apa-apa, Nona Lin. Istirahatlah yang baik. Wan Qiu. Tadi caramu itu. Sepertinya bukan karena alergi kacang tanah sampai minta tolong. Ayah. Aku benar-benar merasa sangat tidak enak. Aku takut. HMPH. Semoga memang begitu. Ayah masih ada urusan sekarang. Nanti Bibi akan datang jaga kamu. Dia curiga, pasti dia makin curiga. Bilang ke dokter biar observasi 1 atau 2 hari lagi. Menurutku sih, semakin cepat semakin baik. Malam panjang, mimpi banyak. Urusannya besok pagi langsung diurus, langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Bukan langsung ke panti rehabilitasi. Pulang ke rumah. Tanda tangan dulu perjanjian pengelolaan harta itu. Tanda tangan saja, sisanya gampang diurus. Saat itu, aku akan beri dia kecelakaan nyaman. Kalau ada sesuatu terjadi pada orang buta, itu sangat wajar. Musim gugur. Pergi ke tante urus prosedur keluar rumah sakit. Hari ini kita pulang ke rumah. Terima kasih Tante. Jaga baik-baik, jangan biarkan siapapun masuk dan mengganggu istirahatnya. Tidak ada ponsel. Kalau pulang begini saja, aku selesai sudah. Siapa itu? Teman Nona Lin, dengar dia dirawat di rumah sakit, datang menjenguk. Ini Su Mingyuan. Apakah ini Tuan Su? Silakan biarkan dia masuk. Nona Lin. Kesehatanmu sudah membaik? Terima kasih Tuan Su. Sudah jauh lebih baik, merepotkan Anda datang jauh-jauh. Tuan Su. Kenapa Anda ada di sini? Saya datang menjenguk Nona Lin. Komunitas khawatir mendengar Anda dirawat. Kunjungan komunitas perlu dilaporkan sebelumnya. Bagaimana kamu masuk? Saya relawan piket hari ini. Punya izin akses sementara. Kondisi Nona Lin tidak stabil. Kepala departemen menyuruh saya memastikan langsung sesuai aturan. Dia butuh istirahat. Kalau tidak ada urusan, Saya punya urusan dengan Nona Lin. Ini surat konfirmasi pengajuan peralatan khusus dari Nona Lin terakhir kali. Anda sebelumnya bilang Nona Lin tidak ada waktu, maka hari ini saya bawa dokumennya. Mohon dia tanda tangan. Itu tidak masalah kan? surat konfirmasi bisa tanda tangan. Peralatannya bisa kalian kirim seperti biasa saja. Sesuai aturan, harus dikonfirmasi oleh yang bersangkutan. Bibi, Tuan Su juga bermaksud baik.
Tinggal tanda tangan saja, cepat kok. Cepatlah. Nona Lin, tunjukkan tempat tanda tangan. Makasih banyak, Tuan Su. Kalian kenapa lama banget sih? Bibi, mataku nggak terlalu jelas, jadi agak lambat. Kalau sudah tanda tangan, kamu boleh pergi. Baiklah, Nona Lin, istirahat ya. Kalau alatnya sudah datang, saya kabari. Bibi, Dia kasih kamu apa? enggak kasih apa-apa. Dia suruh aku tanda tangan dokumen. Di tanganmu ada apa itu? Enggak ada apa-apa. Tante, kamu sakitkan aku. Late Autumn. Kenal luar belum tentu kenal dalam. Orang kayak dia, terlalu ramah gini. Sebenarnya, siapa yang tahu apa maunya dia? Ada APA, bilang aja ke bibi dan ayah. Kita kan keluarga. Aku sudah urus surat keluar dari rumah sakit. Ayo pulang. Nggak bisa. Aku nggak enak badan. Kenapa lagi sekarang? Aku juga nggak tahu. Dada seperti ada yang menekan. Sakit banget. Denyut jantung normal. Suara napas jelas. Sebenarnya kamu sakitnya di mana? Aku juga nggak tahu. Di dada. Sakit sekali. Seperti ada sesuatu yang menekan. Sakit sekali. Tante, tolong aku. Kamu mungkin terlalu tegang. Tenang, tarik napas dalam. Nggak bisa, masih sakit banget. Panggil dokter. Lin Wanqiu tidak menunjukkan gejala darurat, juga bukan berpura-pura. Gadis ini mau pakai trik apa lagi? Apa yang terjadi? Ada apa dengan Nona Lin? Apakah Nona Lin bisa mendengar saya berbicara? Tuan Su. Aku merasa sangat tidak enak. Naonya Chen. Apa yang kamu lakukan? Kenapa mencegahku memanggil dokter? Aku sudah periksa, dia sama sekali tidak perlu. Tidak perlu. Dia itu keponakanmu. Jelas dia kesulitan bernapas sekarang. Kamu bilang dia tidak butuh pertolongan? Kalau kamu curiga dia pura-pura, panggil dokter untuk cek. Apa sebenarnya kamu takuti? Takut APA, aku rasa nggak perlu dibesar-besarkan. Baiklah. Kalau kamu nggak mau, aku yang panggil. Aku akan hubungi komunitas, laporin dugaan kasus pengabaian penyandang disabilitas di sini, dan minta mereka segera lakukan investigasi. Tunggu sebentar. Baik, aku panggil dokter. Tombol rekam ada di samping, tekan lama. Bertahanlah. Penilaian awal, ini reaksi buruk obat yang tertunda. Observasi selama 24 jam. Aku kan bilang dia nggak apa-apa. Tapi, Buchan. Melihat tadi kamu lakukan. Saya berhak menyatakan kamu kurang perhatian. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Jika dalam 24 jam ini Nyonya Lin mengalami masalah baru lagi, maka laporan ini Akan jadi bukti untuk 535. Su Mingyuan jangan terlalu berlebihan. Ini urusan keluarga kami. Bukannya tadi bilang mau keluar rumah sakit? Aku sudah nunggu lama di bawah. Barusan, GG, Wanqiu tiba-tiba nggak enak badan lagi. Dokter bilang harus diawasi sehari. Si Su Mingyuan ini bikin heboh lagi. Katanya mau lapor ke komunitas. Kamu lagi. Urusan keluarga kami. Bukan urusanmu ikut campur. Nona Lin adalah klien saya. Menjaga hak dasar adalah tugas saya. Hei pemuda, aku peringatkan kamu. Jangan ikut campur urusan orang. Soal urusan komunitas kalian itu. Di sini nggak berlaku. Aturan berlaku atau enggaknya bukan hak Anda. Kalau Nona Lin kenapa-napa, menurut Anda, opini publik dukung siapa? Seorang wanita buta yang butuh bantuan mendesak.
Dihalang-halangi ola keluarganya. Kalau berita ini tersebar, nggak enak didengar. Tuan Su. Anda terlalu berlebihan. Tentu saja kami paling berharap Wan Qiu bisa baik-baik saja. Kalau dokter bilang begitu, kita tinggal sehari lagi. Guo Fang, kamu temani dengan baik. Pak Su, tugas Anda sudah selesai, silakan pulang. Besok pada jam yang sama, saya akan kembali ke sini. Apa latar belakang Su Mingyuan sebenarnya? Setiap hari ke sini. Sepertinya perhatian banget sama gadis kita yang ketiga. Aku juga nggak tahu. Menurutku dia cuma terlalu serius aja. Sepertinya ini bukan bantuan biasa. Kamu selidiki dia. Cari tahu semuanya tentang dia. Aku merasa dia mengincar kita. Baik, besok akan aku urus. Aku sudah merencanakan semuanya. Dia akan mengalami kecelakaan di jalan menuju panti perawatan. Bro. Perlu seperti ini, bagaimana kalau? Gak ada, bagaimana kalau? Uangnya harus didapatkan, gadis ini. Tidak beres. Benar-benar bikin masalah. Dan juga si Su Mingyuan itu. Tunggu dapat uang dulu. Baru cari cara untuk berurusan dengannya. Nona Lin, waktunya minum obat. Suster, saya susah tidur malam. Kasih saya pil tidur, satu saja. Baik, aku tanya dokter, kasih kamu satu obat bantu tidur. Malam ini harus dapat bukti. Kenapa tante marah banget sih? Minum air dulu. Air ini nggak dikasih apa-apa kan? Tante, aku mau kamu minum, biar tenang. Bisa kasih apa? Nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat? Katanya nggak bisa lihat, tapi tahu gelas aku di mana. Kamu minta obat tidur ke perawat buat apa? Aku mimpi buruk, sulit tidur. Benarkah late autumn? Aku lihat bibirmu agak kering. Mau minum sebentar? Kewaspadaan Chen Guofang. Kenapa begitu tinggi? Aku memang agak haus. Aku pikir kamu juga gak berani. Dia udah minum. Efek obat muncul perlahan. Aku harus tunggu dia tidur nyenyak. Bibi, kamu sudah tidur belum? Untung dulu aku lihat Bibi buka kunci. Secara nggak sengaja aku hafal kata sandinya. Jalur diperbaiki, setengah jam lagi pasti kebakaran. Holis asuransi jelas. Persiapanmu gimana? Begitu mereka nggak ada, uang itu jadi milik kita. Benar-benar dia. Kebakaran tahun lalu. Benar-benar dia yang melakukan. Dia mau membakar aku dan mama. Aku nggak percaya aku melakukan. Sampai aku buta selama setahun penuh. Dengan bukti ini, aku pasti bisa membalas dendam untuk mama. Lin Wan Qiu, kamu benar-benar berpura-pura. Bagaimana dia minum air itu tapi tetap baik-baik saja? Air itu ada sesuatu, kan? Obat tidur. Nggak ada. Bibi, apa kamu bicarakan? Main sama aku pakai trik ini. Kamu nggak tahu, aku udah belasan tahun nggak bisa tidur. Aku sama obat tidur dari dulu udah kebal. Dosis biasa nggak mempan buat aku.
Kapan matamu sebenarnya baik-baik aja? Malam itu, kamu lihat semuanya, kan? Tante, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Kalau mataku sembuh, aku akan lebih senang dari siapapun. Aku tidak pura-pura. Berhenti pura-pura. Kenapa kamu curi ponselku? Aku cuma mau telepon mama. Aku sangat kangen sama dia. Telepon ibumu pakai ponselku? Kenapa tidak pakai ponselmu? Ponselku kamu ambil. Katanya radiasinya terlalu besar. Tante, apa salahku? Aku bahkan tidak boleh dengar suara mama. Bibi, malam itu sebenarnya terjadi apa? Kenapa kamu dan ayah begitu ketakutan? Aku mau dengar suara ibu, nggak boleh. Kamu nggak buka dan lihat? Aku cuma pegang handphonenya aja. Mau cari buku kontak. Tapi aku nggak bisa lihat atau sentuh. Mau balikin handphonenya. Kamu langsung bangun. Wan Kyu, bukan Bibi nggak kasih kamu nelepon. Ibumu di sana lagi sibuk banget. Jangan pakai hal sepele untuk ganggu dia lagi. Kamu tahu nggak? Bukti udah didapatkan. Bagaimana cara kirimnya? Chen Guofang sudah Aku sama sekali nggak bisa keluar. Su Mingyuan, kamu harus datang. Harus datang. Api besar banget. Mama, jangan masuk. Wan Kyu, kamu kenapa? Sakit. Sakit sekali. Ayah. Ayah masih di dalam. Aku harus selamatkan ayah. Bangun, kamu mimpi buruk, tidak ada api. Kamu siapa? Kamu bukan bibiku. Badanmu bau asap. Kamu yang membakar api itu. Kamu ngomong apa sih? Malam akhir, lihat aku. Lihat aku. Jangan mendekat. Ada darah, kamu jahat. Hanya pura-pura, benar-benar mendebarkan hila. Tidak boleh, baik pura-pura maupun asli, aku tidak boleh membiarkan dia seperti ini dilihat orang, terutama Su Mingyuan itu. Malam akhir, tante akan menyuntikmu, akan baik-baik saja. Tidak akan merasa tidak nyaman lagi. Obat ingin aku tertidur agar semua tersembunyi. Tidak boleh biarkan dia mati. Tolong, ada pembunuhan. Diam, teriak apa sih? Dr. Chen. Su Mingyuan datang. Kamu lagi ngapain? Tuan Su, kenapa masak begitu saja? Apa yang kamu pegang? Apa mau kamu lakukan? Tuan Su, Anda salah paham wansyo tiba-tiba kehilangan kendali. Saya hanya memberinya suntikan penenang. Tenangkan dia. Ini rumah sakit, banyak dokter. Bu Chen menyuntik sendiri? Maksudmu apa, Tuan Su? Aku bibinya. Apa mungkin? Aku akan mencelakai. Betul. Aku meragukan niat dan kemampuanmu merawat dia, mengingat kondisi mental Nona Lin sekarang. Kamu sudah tidak cocok lagi untuk menjaganya. Bersambung. Saat ini, pindahkan Lin ke pengawasan komunitas. Su Mingyuan, kamu tak berhak. Aku wali sahnya. Wali sah? Seseorang yang baik-baik saja malah jadi gila gara-gara kamu, melindungi. Kamu tidak boleh membawanya Nona Chen. Kalau kamu tidak mau kerjasama, aku akan melapor. Pikirkan baik, apakah kamu suka aku membawanya pergi, atau aku panggil media dan mengungkap semuanya? Su Mingyuan. Mau bawa anak saya kemana? Tuan Chen. Silakan minggir. Nona Lin sedang tidak stabil. Dia harus segera mendapatkan penilaian, perawatan profesional. Profesional? Profesional apa? Kamu relawan komunitas, Su Mingyuan? Anaknya Su Jiangwo, tahun itu. Tinggal di sebelah rumah kami, anaknya Lao Su yang terbakar. Su Mingyuan adalah anaknya Paman Su. Kenapa diam saja?
Kamu berusaha keras Mendekati Wan Qiu dari keluarga kami. demi pekerjaan komunitasmu. Atau ada maksud lain. Aku anak Su Jiangwo. Tapi hubungannya dengan tugas komunitas? Apa hubungannya itu? Hahaha, Su Mingyuan, kamu pikir aku bodoh ya? Kamu di luar negeri selama 5 tahun. Tiba-tiba pulang ke sini. Mau menyelidiki 3 alasan tentang ayahmu? Berkali-kali kamu mencoba membawa anakku pergi. Kamu mau memanfaatkan dia untuk mengancamku? Atau kamu pikir, Bisa dapat apa dari mulutnya? Ah. Wan Qiu. Wan Qiu, datang ke papa sini. Dengar kata, Wan Qiu. Kek. Menurutku dia ada niat jahat. Laporkan. Laporkan atas dugaan Lapor. baik, aku juga ingin bertanya, Dr. Chen, tadi mengambil jarum suntik untuk apa? Sekalian periksa kebakaran setahun lalu. Apakah benar kecelakaan saja? Anak muda, main trik seperti ini sama aku? Tanpa bukti, hanya omonganmu saja. Ada APA, ini ruang rawat, tetap tenang. Kalian datang tepat waktu. Anak muda ingin memaksa membawa putriku. Aku curiga dia berniat buruk. Kamu bicara omong kosong. Pak Su, saya mengerti perasaanmu, ayahmu, tapi jangan salahkan keluarga kami. Dan jangan gunakan ini untuk menyakiti Wan Qiu. Satpam, tahan dia cepat. Jika putri saya celaka, saya tidak akan maafkan rumah sakit ini. Tuan, lepaskan Nona Lin. Keluar dari ruang, Dia membalikkan fakta. Adiknya mencoba menyuntikkan obat ke Nona Lin. menuduhku sembarangan. Aku bibinya. Saya dokter, saya sedang membantunya. Dia. Apa yang kamu katakan keponakan saya sampai dia harus pergi? Jangan sentuh aku, jangan pegang aku. Baik. Aku pergi. Tapi kondisi Nona Lin. Akan saya laporkan dengan jujur. Kak, begitu saja. Membiarkan mereka pergi? Mereka, Tidak kekan. anak muda tidak bisa buat masalah besar. Ayo pergi. Pulang. Cepat kembali pulang dan urus hal yang penting. Tuan Chen, Kondisi Nona Lin sekarang, keluar rumah sakit, jika sesuatu terjadi. saya tidak puas dengan kondisi keamanan rumah sakit. Penyakit putri saya, pindah rumah sakit untuk perawatan. Ayo pergi. Anak, malam akhirnya, sudah sampai rumah. Jangan takut, Ayo. Pergi. Ambil dokumen itu ke sini. Anak, malam akhir perjanjian ini, saat ibumu mau pergi, dia pesan aku menandatangani. Kalau kamu tanda tangan, ayah akan ke tempat yang lebih baik untuk mengobati mata kamu, oke? Ah. Kebakaran. Terbakar. Bu. Aku. Tidak tahu diri. Kek. Seperti dia begini. Tanda tangan percuma. Orang tidak waras. Tanda tangan tidak sadan malah jadi kelemahan. Baik, baik, baik. Gak tanda tangan. Ayah gak izinin kamu tanda tangan. Kek. Kamu bilang, gila dia itu beneran atau cuma acting? Kelihatannya sih kayak beneran. Waktu di rumah sakit dia ngamuk cukup parah. Tapi giliran diminta tanda tangan, reaksinya malah besar banget. Agak kebetulan sih. Aku juga ngerasa aneh banget. Kenapa nggak gila dari dulu, nggak gila nanti? Pas banget gilanya muncul waktu Su Mingyuan bikin kekacauan. Terus dia bilang aku yang bakar apinya. Apa? Dia bilang api kamu nyalain. Aku kira dia ngomong yang nggak. Yang enggak? Gimana tahu api itu sengaja dibuat? Kecuali maksudnya dia. Dia tahu kejadian malam itu. Tahu rencana kita. Mau dia tahu atau enggak, yang jelas rahasia ini bakal dia bawa sampai ke kubur. Sekarang malah jadi lebih baik. Seorang buta jadi gila. Apa yang terjadi, siapapun tak bisa pastikan. Siapa? Ayah. Bibi. Jangan bergerak. Ah. Ada barang berharga enggak? Cepat bilang. Kalau enggak, aku bikin masalah. Saya nggak tahu. Semua uang dipegang papa, minta ke dia. Jangan sakiti aku. Bilang. Ibumu ninggalin sesuatu? Perhiasan berharga ada? Aku nggak tahu. Mamanya ke luar negeri. Api besar banget.
Mata sakit, nggak bisa lihat apa-apa. Api. Api besar sekali. Ternyata dia memang buta dan gila. HMPH. Untung, dia pasti sedang menguji apakah aku benar-benar buta. Chen Guodong memang sangat cermat. Aku harus mencobanya lagi. Aduh, aku masih merasa tidak tenang. Bagaimana caranya? Malam ini. Tunggu sampai dia benar-benar tidur. Aku pura-pura jadi perampok. Kalau dia pura-pura atau sedang akting, pasti ada kelihatan curang. Besok mereka suruh aku tanda tangan. Aku nggak bisa diam saja. Bagaimana dengan kakak? Bukan pura-pura, beneran gak bisa lihat. Dia kelihatan gila. Itu bukan akting. Kalau gitu bagus, kayaknya kita terlalu curiga. Orang buta dan gila sekalipun nggak bisa bikin keributan besar. Besok kita lanjut sesuai rencana. Hari ini gimana nih, bro? Bujuk dulu, kalau nggak bisa, pakai cara tegas. Cap jempol hari ini harus jadi. Xiao Qiu, dengar. Hari ini teken cap tangan. Ayah ajak jalan-jalan. Ayo sini. Nggak mau. Kayak darah merah. Aku takut. Ini cat minyak. Darah. Ibu, tolong aku. Gila benar. Guofang, cek dia. Kek. Bengkak nggak sobek, paksa nggak bisa, bekasnya terlalu kelihatan. Terus gimana? Kasih obat aja. Di tasku ada obat penenang yang kuat. Kurangin dosisnya sedikit. Bikin dia nggak punya tenaga buat ribut. Mau pakai obat bius buat bikin aku pingsan? Nggak bisa. Wan Qiu, makan permen. Makan ini, nanti gak sakit. Tidur yang nyenyak ya. Wan Qiu, jangan paksa bibi. Sekarang tenang, nanti obatnya mulai bereaksi. Cepat, mumpung dia masih sadar, teken sidik jari ini. Berhasil, uangnya milik kita. Kak, sekarang gimana? Kita kirim langsung ke tempat perawatan? Aku atur semuanya. Kirim dia ke panti rehabilitasi terpencil. Kalau ada masalah, tidak ada yang peduli atau tahu. Lalu, bagaimana dengan Sumi? Kita wali resminya. Mengirim dia ke panti rehabilitasi itu masuk akal dan wajar. Dia cuma orang luar, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tunggu beberapa waktu. Nanti kalau ada kabar dari panti itu, semuanya akan selesai. Sudah kubilang, jangan ganggu aku belakangan ini. Apa? Kamu ulang lagi. Ada urusan penting di kantor. Aku harus segera pergi dulu. Kamu antar dia ke kamar tidur. Kakak, ada apa dengan perusahaan? Apa yang terjadi? Perusahaan diperiksa, tim pajak dan pemadam kebakaran mengacak-acak. Apa? Siapa yang melakukannya? Su Mingyuan. Su Mingyuan sudah bergerak. Kalau bukan dia, siapa lagi? Su Mingyuan. Nggak bisa bawa Lin Wan Qiu, jadi dia mulai dari perusahaan. Mau hancurin aku? Terus gimana sekarang? Apa mereka bakal tahu? Catatan keuangan dan perbaikan sudah diurus, tapi rencana harus dipercepat. Cepat lebih baik. Malam ini selesaikan dia. Ambil uangnya, pergi. Malam ini, gimana caranya? Bikin kecelakaan, tengah malam terpeleset jatuh dari tangga. Mereka mau bertindak malam ini. Harus tahan Su Mingyuan. Aku ngerti. Tunggu sampai efek obatnya. Aku bawa dia ke ujung tangga.
Langsung bantu dia. Pengen ke toilet. Kok ribet banget sih? Ada apa ini? Berdiri aja nggak bisa? Kamu bukan bibiku. Ngapain sih? Gila lagi? Mau ke toilet? Jangan dekati aku. Kalian orang jahat. Mau tangkap aku. Udah. Ngapain repot-repot sama orang gila? Lin Wan Qiu, diam di tempat. Jangan bikin masalah lagi. Harus lapor polisi. Chen Guofang akan menyadarinya. Kesempatan terakhirku. Halo, polisi. Seseorang ingin membunuhku. Nona Lin, harap tenang. Jelaskan situasinya secara... Ayah dan adiknya ingin membunuhku. Mereka membunuh ibuku. Mereka ingin mendorongku dari tangga. Cepat kemari. Chen Guofang kembali dan ada di sini. Segera datang ke Jalan Bahagia nomor 18. Wan Qiu, kamu ngapain di dalam? Buka pintunya, kalau nggak aku dobrak. Wan Qiu, kamu lagi ngomong sama siapa? Kebakaran. Ada api. Ayah, nyala api di kamar. Cepat, ibu, lari. Lin Wan Qiu, kamu pura-pura lagi ya? HP-ku itu kamu yang ambil, kan? Ha, Beruangku. Boneka kecil. panas, panas banget. Lin Wan Qiu, kamu sampai lapor polisi, hah? Lin Wan Qiu, kamu sebenarnya nggak gila, kamu cuma pura-pura. Paman, ayo kita main permainan. Paman, ayo kita tangkap penjahat. Mama, ada penjahat. Dia masih pura-pura. Tingkah gila. Asli atau cuma pura-pura? Tapi telepon polisi tadi kayaknya asli. Hello. Pak, maaf, anak saya tadi. Nggak tahu, pura-pura telepon. Maaf, Pemilik telepon melaporkan bahaya hidup. Kami perlu memverifikasi keamanan. saya adalah bibinya, juga dokternya. Wan Qiu. Mata Wan Qiu buta sejak beberapa tahun lalu. Kondisi mentalnya tidak baik. Dia kambuh lagi. Jadi dia mengambil telepon saya dan sembarang menelepon. Kami perlu bicara langsung untuk memastikan keadaannya. Baik. Tunggu sebentar. Wan Qiu, berbicara dengan mereka sebentar. Katakan kalau tadi kamu cuma bercanda. Lin Wan Qiu, Biar kulihat. kamu benar-benar gila atau cuma pura-pura? Ini kesempatan terakhir, tapi kalau ketahuan, mungkin nggak bertahan 1 detik. Om, ayo kita main game, yuk. Mama lagi sembunyi sekarang, kita cari Mama, ya. Kamu dengar nggak? Iya, kita pasti bakal hati-hati. Lin Wan Qiu, aku tanya kamu sekali lagi, matamu benar-benar sudah sembuh belum? Kamu gila atau sebenarnya ingat semuanya dan sadar? Bibi. Lapar, mau makan permen. Sudahlah, tidak peduli benar atau tidak. Besok kamu tidak akan melihat matahari. Bu, aku harus bagaimana? Ist, Jangon bersuara, ini aku. Su Mingyuan. Benar-benar kamu, bagaimana kamu? Aku lihat Chen Guofang Kelly. Aku membobol pintu masuk. Gimana? Nggak kenapa? Aku baik saja, tapi mereka mau bunuh. Mereka rekayasa bukti aku jatuh dari tangga karena perusahaan Chen Guodong diselidiki. Dia panik dan bertindak gila. Aku tahu, itu aku yang kirim material anonimnya.
Rekaman suara. Belum, kita butuh bukti yang lebih langsung. Sebelumnya, aku temukan bukti di ponsel Chen Guofang. Sudah ku-upload ke cloud. Bagus sekali, kita bisa bikin mereka bertanggung jawab. Cepat, sebelum mereka balik, harus pergi. Madamo. Aku baik-baik saja. Mataku sudah sembuh, cepat pergi. Shimpi. Pak Su, sudah sampai sini, kenapa buru-buru? Ini jebakan. Tentu saja. Su Mingyuan, kamu merusak perusahaan kakakku. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Meninggalkanmu membuat kami sulit tidur. Aku kasih tahu kalian, 3 hal tentang Polisi membuka kembali penyelidikan. kamu dicurigai. HMPH. Pergi menyerahkan diri, minta keringanan hukuman. Penyelidikan dibuka kembali. Malam ini datang ke rumahku. Menyandera Wan Qiu keluargaku, mengancamku lalu terbunuh balik. Gimana cerita menurut kamu? Mimpi aja. Wan Qiu mengatakan kebenarannya. Wanita gila dan buta. Siapa yang percaya omongannya? Bro, jangan buang waktu dengan mereka. Semakin lama semakin berbahaya. Jangan sentuh aku. Siapa ini? Ibu, tolong. Guofang, jangan pedulikan si buta ini. Berikan tali padaku. Chen Guodong, aku serahkan bukti. Kamu, Kamu tidak akan berakhir dengan baik. anak ini benar-benar jago berkelahi. Bicara. Kamu ambil berapa bukti disembunyikan di mana? Kenapa, takut? Bukannya kalian sudah siapkan segalanya? Sekarang takut sama sedikit hal yang ada di tanganku? Takut? Aku cuma jengkel. Apalagi sama orang kaya kamu, anjing gila yang gak tahu kapan berhenti. Cepat selesaikan, biar cepat. Kalau aku disingkirkan, bukti itu bakal hilang? Bukti itu makin cepat ditemukan. Gimana orang luar bisa dapat buktinya? Kalau nggak mau ketahuan, jangan lakukan. Saat kalian melakukannya, mestinya sudah sadar hari ini akan datang. Bilang ke ayah, Wan Qiu, kamu? Yang kumpulkan bukti itu? Chen Guodong, serang aku saja. Buktinya apa? Aku takut. Orang ini siapa? Kepalaku sakit sekali. Wan Qiu, apa kamu melakukan sesuatu? Dia bilang kalau aku tidak patuh. Dia tidak akan biarkan lihat mama lagi. Chen Guodong, Kamu lelaki dewasa, membuli orang buta, apa itu hebat? Semua yang terjadi adalah ulahku, tak ada hubungannya dengannya. Su Mingyuan, kamu benar-benar melindunginya. Sepertinya gadis ini penting bagimu, tapi apakah kamu penting baginya? Mau apa? Mau apa kamu? Lihatlah anak perempuanku yang baik, sampai kapan akan pura-pura? Jangan. Wan Qiu. Jangan bunuh dia. Pura-puranya selesai. Anak bayiku, pikir ayah bodoh? Di rumah ini, siapa pegang? Selain kau, siapa lagi? Malam itu, kau lihat aku dorong ibumu dari tangga, kan? Iya. Aku lihat semuanya. Aku pura-pura buta dan gila. Hanya demi bertahan hidup, cari bukti, dan balaskan dendam untuk ibu. Chen Guodong. Kau pasti tidak akan berakhir baik. Bagus, sangat bagus. Lin Wan Qiu, kau lebih jago pura-pura dan tahan dibanding ibumu. Chen Guodong. Kamu menikah masuk rumah ini sudah 10. Apa keluarga berlaku tidak baik padamu? Perusahaan kami serahkan padamu untuk diurus. Di rumah, kami hormati kamu. Bahkan aku, sudah 10 tahun memanggilmu ayah. Tapi kamu, sejak awal, tujuanmu hanya uang keluarga Lin kami. Kalau bukan uang, apa lagi? Masa jadi penjaga pintu untuk keluargamu? Ibumu selalu curiga padaku. Aku tidak akan punya apa-apa. Setahun lalu, apa kamu yang menyalakan api untuk membakar kami dan merebut harta keluarga Lin? Benar atau tidak? Benar, memang kenapa? Aku sudah merencanakan semuanya, tapi siapa sangka kalian beruntung. Su Mingyuan, kamu kan mau balas dendam. Harusnya kamu cari Lin Wan Qiu.
Chun Guodong jelaskan. Su Mingyuan. Ayahmu bukan korban api. Dia masuk api sendiri untuk menyelamatkan. Dia. Apa maksudmu? Pak Su itu. Iya, benar. Malam itu kamu lari keluar, lalu kembali untuk menyelamatkanku. Tapi akhirnya kamu malah menarik Su Jiangwo dari sebelah. Melihat kamu berlari ke dalam api. Siapa yang tidak mau ikut? Ayahmu melihat aku membekap gadis. Dia melawan aku, berkelahi, lalu aku melarikan diri di tengah kekacauan. Gadis ini terkena benda jatuh dan matanya rusak karena asap. Ayahmu tidak sempat keluar. Chen Guodong, aku akan bunuh kamu. Aku yang mencelakai Paman Su. Aku selamatkan satu orang. Tapi aku malah kehilangan penglihatan. Gadis kecil, awalnya aku berniat melepasmu. Kamu yang buta lebih mudah dikendalikan. Juga bisa membuatku tampak lebih berbelas kasih. Salahkan saja ibumu itu. Yang meninggalkan warisan untukmu. Chen Guodong. Aku jadi hantu nggak bakal biarin kamu. Kalau drama udah kelar. Sekarang kalian semua udah tak. Hari ini, kalian gak bakal keluar dari tempat ini. Chen Guodong, kamu bunuh kami, kamu juga nggak bakal bisa kabur. Pergi ngomong sama Raja Neraka. Buka pintu. Tolong. Buka pintu, kami dapat telepon darurat. Datang untuk cek laporan. Benar-benar datang. Kak, sekarang gimana? Jangan bersuara. Apa Ibu Lin Wan Qiu ada di rumah? Tolong buka pintu untuk kerja sama dalam penyelidikan. Ada suara di dalam, ada orang, kalau tidak merespons. Akan mengambil tindakan. Kak, pikirkan sesuatu. Hello Marika Mesak. Kita tamat. Gunakan ponsel, telepon 110. Bilang aja gak ada orang di rumah. Tolong. Kalau bergerak lagi, aku cekik sekarang. Orang Denga. Buka pintu. Kalau tidak, kami akan ambil tindakan paksa untuk masuk. Adik pemilik rumah di Jalan Bahagia nomor 18, Chen Guofang, baru saja. Lihat dari CCTV kalau ada orang datang ke rumah. Maaf, ya, tadi saya tidak di rumah. Saya bawa keponakan saya keluar untuk berobat. Bisa minta yang di depan pintu untuk balik? Nanti kalau kami balik, saya akan jelaskan situasinya. Dapat pemberitahuan dari pusat komando, ada telepon dari Jelaskan situasi, segera mundur. Hampir saja berakhir. Bang, sekarang gimana? Apa mereka akan balik lagi? Jangan panik. Mereka sudah terima telepon, nggak bakal balik lagi dalam waktu dekat. Su Mingyuan, dengar nggak? Bahkan langit nggak mendukung kamu. Chun Guodong. Bisa datang sekali, bisa datang lagi. HMPH. Aku menghilang, Wan Qiu nggak bisa dihubungi. Kamu pikir nggak ada yang... Menyelidiki. Sampai mereka mengejar ke sini. Kalian sudah kecelakaan sejak lama. Chun Guodong. Sadarla. Tidak sadar kalau semua usaha kamu. Hanya sia-sia belaka? Apa maksudmu? Lin Wan Qiu dikenal sebagai pasien gangguan mental. Bahwa perjanjian itu ada gunanya? Wan Qiu hilang, kamu pegang perjanjian, kamu jadi tersangka utama. Bro, menurutku dia ada benarnya. Jadi, kita kerja keras sia-sia dong? Kesepakatan gak guna, lalu uangnya? Uang yang ditinggalkan. Gak mungkin ikut gak berlaku, kan? Cepat bilang. Apa password akun ibumu? Kasih tahu. Aku nggak akan kasih tahu, apapun itu. Kalau kamu gak bilang, aku bakal menyiksa Su Mingyuan di depan matamu, pelan-pelan. Jangan. Jangan, Wan Qiu. Jangan bilang dia. Ikuti saja. Transfer semua uang yang dapat dikirim, jangan main trik, kamu tahu akibatnya. Oke. Aku akan transfer, tapi perlu komputer. Otorisasi transfer dari ibuku ada di komputerku. Beberapa akun manajemen memiliki software dan kunci khusus. Guofang, ambilkan. Lin Wan Qiu, transfer semua uang ke akun luar negeriku.
Apa? Kamu cari mati. Kirim bukti ini ke kantor polisi. Lin Wan Qiu, apa yang kamu lakukan? Lagi transfer uang ke kamu. Uangnya udah ditransfer. Hahaha. Bro, uangnya sudah masuk, 3 miliar penuh. Ternyata istri kamu tinggalkan segini banyak uang untuknya. Uangnya masuk, udah nggak berguna lagi. Dekat ajalmu. Chen Guodong, Kamu membunuhku. Kamu juga tidak akan bisa kabur. Di ujung tanduk masih bicara. Ambil uangnya lalu pergi. Siapa bisa temukan aku? Pergi jauh. Tidak bisa pergi. Aku tadi sudah mengirim bukti kukumpulkan ke email. tidak mungkin, kamu bohong, cuma beberapa detik saja. Beberapa detik saja, cukup. Sekarang mungkin sudah di jalan. Atau bahkan sudah di depan rumah. Lin Wan Qiu. Kau mau menakut-nakut? Buat cerita pun harus yang meyakinkan. Sekarang juga aku kirim kau pergi. Mana yang lebih cepat, aku atau pisaunya? Kek, Siren Policy, dia tidak bohong, polisi benar-benar datang. Lin Wan Qiu. Chen Guodong. Cepat lari. Selama hidup, semuanya bisa diatur. Transfernya sudah selesai, biarkan mereka. Kalau kita nggak cepat-cepat, bakal terlambat. Ayo pergi. Su Mingyuan, semua salahku. Aku yang menyusahkan Paman Su. Enggak apa-apa. Bukan Salamu Wan Show. Semuanya sudah berakhir. Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Let Autumn, tahukah kau aku merindukanmu lagi? Kenapa ayahmu terasa berbeda? Tidak, Bu, kenapa ibu bertanya begini? Betapa banyak cinta hanya bisa diungkapkan dari jauh. Bukan apa-apa, baru-baru ini beliau pakai dana publik dan tanyakan soal surat wasiatku. Rasanya seperti anggur di bawah sinar bulan. Haruskah aku memperbaruinya? Bu, ibu terlalu banyak. Saat muda, kita berpikir bahwa apapun yang kita lakukan di masa depan, sepasang kekasih akan bersama selamanya. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Lo, jangan mudah percaya pada orang lain. Bu, ibu bertingkah aneh hari ini. Biarkan saja. Aku ingin makan iga babi asam manis. Dasar rakus. Ipis. Bu, aku bodoh waktu itu. Andai aku lebih waspada. Bertanya lebih banyak. Minum teh dulu, pagi tadi kamu belum makan apapun. Terima kasih. Pak Wong menelepon pagi tadi. Apa katanya? Chen Guodong dan Chen Guofang sudah diserahkan ke kejaksaan, dan bukti yang ada sangat kuat. Kemungkinan besar mereka akan didakwa. Aku juga menerima email ini. Mereka memintaku menjadi saksi di pengadilan sebagai. Saya juga. Dosa Chen Guodong banyak, dia tidak akan keluar seumur hidup. Semua aset atas namanya, termasuk yang dia pindahkan, sudah dibekukan. Syukurlah. Setidaknya jerih payah Mama. Tidak sia-sia. MA. Mama sudah memperingatkan saya sebelumnya. Waktu itu tidak mendengarkan. Saya. Jangan terlalu menyalahkan diri. Chen Guodong berpura-pura 10 tahun. Suami bibi baru mengetahuinya. Jangan keras pada dirimu. Tapi Paman Su. Wan Show. Aku sudah bilang, itu bukan salahmu. Pelaku sebenarnya Chen Guodong. Kalau ayahku masih hidup, dia pasti tidak akan menyalahkanmu. Jalani hidupmu dengan baik. Terima kasih. Terima kasih, Su Mingyuan. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah. Bantuan dariku tidak seberapa. Camila Yang berpura-pura hila, bodoh, dan bertahan melawan mereka. Dan email itu dikirim pada waktu yang sangat tepat. Waktu itu aku sangat takut. Aku takut waktu kurang, takut internet bermasalah, takut email tidak sampai. Untung saja. Aku berencana menjual rumah ini. Di sini banyak kenangan buruk, dan juga
Aku sudah mencari tim profesional, pelan-pelan belajar mengambil alih perusahaan. Keputusan bagus. Kalau butuh bantuan, beritahu kapan saja. Kalau kamu sendiri, apa rencanamu? Melanjutkan sebagai relawan komunitas atau tetap pergi ke luar negeri? Tidak jadi keluar negeri. Kasus ayahku selesai, dan aku tenang. Pekerjaan relawan komunitas tetap akan dilanjutkan akan kembali mendesain proyek teknik. Tapi bagaimanapun juga, aku akan tetap tinggal di kota ini. Bagus itu. Bu, lihat, orang jahat sudah mendapat hukuman pantas. Saya akan hidup dengan baik. Untuk bagianmu. Sudah waktunya. Ayo pergi. Temani ibumu untuk perjalanan terakhir. Sudah pilih tempat bagus untuk ibu saya. Ada bunga dan pohon. Dia pasti akan menyukai. Kamu sudah bela keadilan untuknya. Dia pasti akan merasa lega.